Diawali dengan memperlihatkannya seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih dengan bakat langka. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa tidur, tanpa kasur empuk, tanpa kipas angin, tanpa bisa order ayam fried chicken, hanya demi untuk menuntaskan misinya, yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Berlari ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal berpengalaman, terlatih, memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh, dan lain sebagainya. Di mana Levi saat ini sudah menganggur selama kurang lebih dari 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang mengulang di pinggir pantai, Levi mendapatkan pesan dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan. Yang karena Levi saat ini sedang butuh uang untuk membayar sewa kontrakan dan cicilan, Levi pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, beliau bernama Mara, ibu Mara seorang pemimpin perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak jitu elit dan sudah membunuh sekitar kurang lebih 27 orang atau targetnya. Do you know who I am? No. How about meds? 11. But you also still work for the Marine. Di mana Martha sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat untuknya. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada di dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun menarik adalah Levi tidak tahu dan tidak diberitahukan sedikit pun tentang siapa targetnya, di mana lokasinya, dan ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan. Levi harus berjalan sejauh 3 km menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing dan medan ekstrim lainnya. Menuju titik lokasi yang sudah ditentukan, tibalah Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam yang ditutupi oleh kabut tebal, di mana Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di sana yang langsung mengajaknya menuju menara. Idea. But if you hear those air raid sirens, you run. Maintenance man. Every day you walk the Western Rim. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah 1 tahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya, tanpa diberikan clue atau petunjuk sebagai apa jenis pekerjaan yang harus ia lakukan. Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya dalam 1 tahun ke depan. Levi akan berada di sana sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Is the situation most succinctly? Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan. Tidak ada komunikasi ke dunia luar satu-satunya. Tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut yang terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang itu. Ranjau pendek yang digantung di tiap sisinya, sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan, dan satelit penyelubung yang berfungsi untuk menutupi jurang itu dari pelacak seperti Google Earth untuk menjaga kerahasiaan akan keberadaan jurang tersebut. Listen, Satu-satunya partner kerja Levi adalah seorang yang berada di menara, yang merupakan perwakilan dari negara lain yang mana kegiatan itu atau pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua, dengan para penjaga menara yang selalu diganti tiap tahun sekali. Thank you for your service. Setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa melakukan rutinitasnya seperti memeriksa satelit penyelubung, dan memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap bulan 1 kali. Di situ Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelum dirinya, lengkap dengan tahun pembuatannya, yang salah satunya adalah penjaga menara dari tahun 1947 yang membuat kurang lebih seperti ini. Conway, Captain
Getty Frederick. Setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partner jauh yang merupakan seorang perempuan. Dan tebak siapa itu? Itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di awal tadi. Sehingga sudah jelas orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka yang dimiliki oleh orang yang luar biasa. Dua bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya melakukan interaksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Yang selain berkenalan satu sama lain, mereka juga melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi. Entah makhluk apa yang sedang memanjat itu. Drasa yang berada di sisi lain pun memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Dan setelah berhasil mencegah, para makhluk itu pun naik ke atas. Suasana tiba-tiba kembali tegang ketika Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Dan ya, ternyata itu baru saja permulaan karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah, bahkan berhasil melewati batas aman dan mengaktifkan sensor otomatis sehingga inilah yang terjadi. Paginya Levi langsung berpikir sama kerusakan apa yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis yang tepat saat Drasa sedang memantaunya dari kejauhan. Tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak, semacam drone, tapi lebih futuristik yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi menjauh begitu saja. Tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di sebuah gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama, seperti bermain catur jarak jauh dan menabuh drum buatan. Setelah 6 bulan mereka berdua berada di sana yang sedang melakukan patroli, Drasa pun teringat dengan ayah tercintanya. Hingga pada malam harinya Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya. Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat untuk diperlakukan dan bermaksud untuk membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke seberang sana. Saatnya tiba, Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi tanpa ada keraguan sedikit pun. Levi pun menembakkan peluncur roket tanpa hulu ledak, dan setelah talinya sudah diikat dengan erat oleh Drasa, Levi pun tidak langsung berangkat melainkan cukuran kumis dan jenggot agar terlihat lebih sedikit rapi di depan Drasa, sehingga untuk pertama kalinya sejak berkenalan akhirnya bisa bertemu secara langsung dengan Drasa dan langsung makan malam untuk mengobrol bersama. Yukon